Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini bakalan berbeda dengan video-video sebelumnya. Jikalau video sebelumnya hanya membahas tentang satu kitab, pada video kali ini saya akan menghubungkan keterkaitan antara dua kitab, Mabadi Awaliyah dengan kitab Arba'in Nawawi ini. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang sama pada kedua kitab ini adalah isinya, yang dimana terdapat satu buah hadis yang sama dalam dua kitab ini, yaitu hadis tentang niat yang berbunyi innamal a'malu binniyat, atau lebih lengkapnya adalah an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya adalah setiap pekerjaan atau setiap perilaku harus didahului dengan niat. Apa maksudnya? Seperti halnya kita dalam mengerjakan sholat atau berwudu atau ibadah dan muamalah dan lain sebagainya, kita harus menyertakan niat ke dalam perbuatan tersebut agar bisa diketahui hukum atau sifat dari pekerjaan tersebut. Seperti contohnya adalah hadis adalah bahan baku dari sebuah pabrik, dan di mana pabrik tersebut adalah usul fikih. Dapat diumpamakan sebagai jikalau suatu perpustakaan memberi larangan atau peringatan akan dilarang berbuat gaduh atau mematikan HP Anda ketika di dalam perpustakaan, maka semata-mata itu bukanlah sebuah larangan biasa, tetapi lebih tepatnya larangan itu adalah menyuruh kita untuk berbuat diam dan tenang selama dalam perpustakaan tersebut. Itulah yang disebut dengan usul fikih dan hukum yang berlaku setelahnya. Dan beberapa contoh tentang niat atau tentang hadis ini yang dijelaskan dalam kitab Mabadi Awaliyah ini adalah, yang pertama adalah minha wudu la budda fihi minal qasdi wa kadzalikal ghuslu wa sholatu wa shaumu. Yang pertama adalah tentang berwudu, maka wudu tersebut wajib didahului dengan niat, atau kita niat berwudu untuk menghilangkan hadas dan najis sehingga kita sah dalam melakukan atau mengerjakan sholat. Begitu juga dengan mandi, sholat, lalu berpuasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah malau ta'ata fi'la syai'in mubahin lahu wa huwa ya'taqidu adama hillihi kaman wa ta'a imratan ya'taqidu annaha ajnabiyatun wa annahu zana biha faidah hiya khalilatuhu fahuwa haramun. Pada contoh yang kedua kali ini adalah menggambarkan atau mencontohkan dan mengumpamakan jika seseorang telah menikah, tetapi suami tersebut atau laki-laki tersebut ingin berbuat zina dengan menyewa atau booking online, istilahnya open BO. Nah, seperti itu. Tetapi ketika ia telah melakukan perbuatan zina tersebut dan dia tahu bahwa yang open BO atau pekerja tersebut adalah istrinya sendiri, maka jika secara hukum bersetubuh atau melakukan ibadah dengan istri adalah halal atau diperbolehkan karena berhukum ibadah, namun karena niat sebelumnya adalah ingin berbuat zina atas hal itu, meskipun dengan istrinya sendiri, tetaplah mengikuti kepada niatnya yang awal yaitu berbuat zina, maka hal itu haram dilakukan. Kemudian adalah al-aklu wasyurbu idza qasada bihi ma taqawi alal ibadati fahuwa yusabu alaihi wa illa fala. Kemudian adalah makan dan minum untuk menguatkan diri atau menambah tenaga agar kuat dalam beribadah, maka hal tersebut boleh dilakukan atau malah dianjurkan karena dapat berdampak baik atas perilaku yang akan kita lakukan, yaitu beribadah. Tetapi jikalau kita tidak melakukannya, maka tidak apa-apa, karena makan dan minum adalah sesuatu hal yang mubah atau diperbolehkan. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah
man asara inabah because dil khaliyati awil hamriyati, yaitu tentang seseorang yang memeras anggur atau membuat anggur tersebut demi sebuah hamar, ataupun dengan kata lain dia berniat untuk membuat minuman anggur tersebut agar menjadi hamar, maka niat tersebut adalah haram dan dia berdosa karena niatnya tersebut untuk membuat hamar yang memabukkan. Atau sebaliknya, dia memeras anggur untuk membuat sebuah cuka, maka hal tersebut tidak apa-apa dilakukan karena niat sebelumnya adalah dia meniatkan memeras anggur untuk membuat cuka. Contoh yang selanjutnya adalah al-hajru fawqa salasati ayyamin fa innahu haramun in qasadal hajra wa illa fala. Kemudian adalah tentang mendiamkan teman, atau kita berniat mendiamkan teman selama 3 hari dengan atau atas masalah tertentu atau keadaan tertentu yang membuat kita hengkang atau jauh dari teman kita tersebut, maka hal tersebut haram atau tidak boleh dilakukan. Karena kita juga dengan kata lain kita memutus tali persaudaraan antara umat Islam. Tapi sebaliknya, jikalau memang kepribadian atau perilaku teman kita memang pendiam atau suka bersendiri atau suka menyendiri, maka hal itu tidak apa-apa karena tidak didasari dengan suatu keadaan tertentu. Kemudian adalah idza ahada da'inu mala madini because dil istifai awis sariqati fala yuqta'u fil awwali wa yuqta'u fisani, yaitu ketika ada seseorang, 2 orang yang melakukan muamalah, yaitu tentang pinjam-meminjam, seperti contohnya adalah si A berhutang kepada si B, tapi si A memiliki uang tapi belum mampu untuk membayarkan utangnya kepada si B. Maka jikalau si B mengambil uang dari si A untuk melunasi hutangnya, maka hukum tersebut adalah boleh. Tetapi jika si B mengambil utang dari si A dengan tujuan untuk mencuri uang si A tersebut, maka hal itu haram dilakukan karena niat sebelumnya adalah untuk mencuri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.